Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan diseminasi tentang budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10 yang dari SMP Negeri 10 Bintan, yaitu Bapak Aristua SPD. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Aristua. Mari kita bersama-sama mendengarkan diseminasi ini dengan baik sampai akhirnya. Terima kasih. Silakan Pak Aristua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Pertama-tama, mari kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberikan napas kehidupan dan kesehatan hingga pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Magdalena. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hebat serta tata usaha, di mana diberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Yaitu saya Aristua Syadari, CGP Angkatan 10 SMP 10 Bintan dari Kabupaten Bintan. Di sini yang pertama kita lihat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Ya, di sini kita lihat kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Yang genggam itu berarti sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengancam, mengardi, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, apa yang terjadi? Ya, coba kita kepal tangan kita, coba Bapak Ibu kita kepal. Ya, apabila di tangan Bapak Ibu ada yang berharga, apakah Bapak Ibu bersedia untuk memberikannya kepada orang lain? Tidak. Tidak. Ya, bagaimana? Nah, Bapak Ibu menggenggam. Apa alasan Bapak Ibu tidak memberikannya kepada orang lain? It's mine. Coba Bu Popi. It's mine. Ini punya aku. Nah, apa alasannya tidak? Apa alasannya tidak menggenggam? Nah, apa alasannya? Bu Popi. Karena ini adalah sesuatu yang berharga. Ini berharga. Oke. Ya. Itu berharga juga. Jadi Selfie. Selfie apa alasannya? Apa alasannya? Apa alasannya? Enggak, tidak membuka genggamannya. Nah, karena itu berharga bagi kita, ya. Seperti yang saya bilang kemarin, yaitu kita membuka kepalan tangan kita adalah motivasi dari dalam diri, ya. Seorang murid apabila mau belajar, apabila dia membuka hatinya, yang membuka kepalan tangan ini, maka dia mau belajar. Makanya kita tidak boleh memaksakan anak itu belajar yang ini. Nah, harus dia membuka kepalan tangannya sendiri, baru tangannya terbuka. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, yaitu satu, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat di sini perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat ada dua di sini, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita lihat yang di bawahnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita lihat teori kontrolnya, yaitu
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yaitu satu kolaborasinya dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulusnya yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kita lihat di sini. Apakah makna disiplin? Ya, kita lihat di sini berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya belajar, ya. Di sini dari bahasa Latin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang mulia, suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Kita lihat, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, kita lihat di bawahnya, setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan. Pendapat Dr. William Glasser pada tahun tentang teori kontrol pada tahun 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut pendapat Diane Gosset tahun 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, di sini berbeda hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita lihat di sini. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, yaitu adalah motivasi eksternal. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Itu adalah motivasi eksternal. Nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Merdeka, menurut Bapak KHD, yaitu Ki Hajar Dewantara, kita lihat merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara pemikirannya konsep keteladanan sikap merdeka, yaitu tahun 2013.
dihukum oleh penghargaan. Ya, ini kita lihat, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Itu menurut Bapak Alif tahun 1993. Kita lihat nomor satunya, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, itu hukuman atau penghargaan. Dan nomor 2, penghargaan menghukum. Nomor 3, penghargaan mengurangi ketepatan. Nomor 4, penghargaan tidak efektif. Nomor 5, penghargaan merusak hubungan. Ya, itu penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kita lihat nomor 1, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, penghargaan menurunkan kualitas. Nomor 2, penghargaan mematikan kreativitas. Nomor 3, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, penghargaan. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. 1, beri pengakuan secara khusus. 2, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Kita lihat di sini, ya, ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Kita lihat pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali. Itu nilai kebajikannya. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih untuk nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu keadaan situasinya. Tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kita lihat tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kepada Bu Popi yang nomor 1, menjawab apakah itu hukuman atau konsekuensi? Catat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman. Oke, kita lihat nanti jawabannya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Selfie. Hukuman. Oke, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pak Rama. Hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak Suharyanto. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Melda. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pada Ibu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kepada Bu Ida. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nomor 1, hukuman. Betul. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Betul, selfie.
Nomor 3, murid diminta push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, betul Pak Rama? Mantap, Pak Rama. Nomor selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul Pak Sianto. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Betul, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 kali untuk pelajaran PJOK. Ya, betul. Bu Ida. Tepuk tangan untuk kita semua. Hukuman. Yang mana, Bu? Ibu tadi kan hukuman. Oh, berarti Ibu salah. Nah, Pak, boleh tanya. Boleh, Bu. Tidak masalah ya. Iya, Bu, betul. Jadi kenapa dia yang lari mengelilingi lapangan basket itu kenapa dia tidak hukuman? Kenapa dia konsekuensi? Karena itu kan berdua itu. Hadir lari mengelilingi lapangan karena terlambat, betul? Karena terlambat hadir di sekolah. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi apa perbedaannya? Yang satu hukuman, yang satu konsekuensi. Konsekuensinya dia kan terlambat. Jadi dia hanya 10 menit memang, tapi kita beri penjelasan. Ya. Kita tidak memberikan hukuman dia, konsekuensinya. Saya tahu. Ya, Bu. Kalau menurut saya mungkin ya, karena itu kan mata Pelajaran, pelajarannya iya. itu sesuai Iya, dengan Iya. PJOK. PJOK. Itu kan lari tuh. Jadi kan sekalian olahraga pemanasan gitu ya, Bu. Mungkin cocok dengan Pelajarannya. Iya. Pelajarannya. Ah, ya, Ya. Mungkin seperti dia. Oke, betul, Bu. Ya. Seperti itu. Ya, betul, Bu. Ya, pelajaran PJOK. Boleh tanya lagi. Boleh, Bu. Kalau ibu Ya, nanti begitu. yang perannya, ibu kan guru Iya, agama betul. nih. Ini loh, Ya, dan betul. ibu kan pendidikan agama. Nah, Jadi kalau anak itu dalam arti tidak ikut sholat berjamaah, nah ibu kan memberikan bentuk, tapi rasanya bukan hukuman Bapak ya. konsekuensi. Itu kamu lanjutkan atau lakukan sholat zuhur di anggap jadi lapangan, itu bagaimana? Konsekuensi, Bu. Jadi lapangan, karena ini ada lapangan. Ah. Apa sih? Konsekuensi, Bu. salah-salahkan kan, Bu. Apa salahnya? Itu salah gitu loh. Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Menurut pelajaran Ibu. Iya, Nah, benar, apa benar, tadi? benar. Sesuai pelajaran Ibu. Kalau tidak, anak tak sholat suruh bersih-bersih. Itu Nah, itu hukuman. Ah, Oke. dari jalur. Oke, terima kasih Bu Ida. Iya. Udah tahu tuh konsekuensinya. Ya. Bang. Kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini tadi, ya. Ini perbedaannya, Bu. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya. Misalnya dia terluka hatinya kita pukul, itu jangka lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, itu konsekuensinya. Paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kadang-kadang kita gini sama anak kan, Bu, ya, marah, ya, marah, kita permalukan anak. Kadang-kadang kan kalau kita anak salah, yang maju ke depan anak itu yang bersalah, artinya kadang-kadang kita permalukan dia, ya, ada yang di depan umum. Kita tidak boleh mempermalukan anak, ya. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Berarti anak itu kita panggil, ya, dengan cara tatap muka, baik dia tidak dipermalukan. Apa itu restitusi? Kita lihat
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah menurut Gosen tahun 2004. Itu adalah restitusi. Kita lihat di sini. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran atau bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Kita mencari solusinya, bukan mencari masalahnya. 9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, restitusi. Itulah dia restitusi 9. Kita lihat di sini. Identitas gagal, identitas sukses. Ya, hukuman, disiplinnya adalah konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman yang nomor 3, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya adalah korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Berlaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Identitas, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak membenci peraturan. Murid anak menghormati peraturan. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, itu dia isinya. Keyakinan kelas, kita masuk keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu, kita bedakan apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Ya, peraturan itu menurut Bu Popi bagaimana? Peraturan yang memang wajib dilakukan walaupun ada yang suka dan tidak suka, gitu. Ya. Memang diwajibkan kayak hukumnya. Ya, jadi tidak aturannya. Oke, ya. Baik, saya hargai. Ya, peraturan itu berarti berasal dari gurunya. Ya, peraturan itu berasal dari gurunya. Ya, sementara kita lihat di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebelum keyakinan kelas buat kesepakatan dulu antara murid dengan guru. Itu adalah keyakinan kelas. Kita lihat
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa tujuannya? Coba Bu Popi. Mengapa kita Peraturan harus menambah helm bisa mengendarai kendaraan roda 2. untuk apa? Ya untuk keamanan. Untuk keselamatan. Oke, bagus. Ya, untuk keselamatan. Kopi murid yang cerdas, kopi terus gitu. Oke. Awak tembak. Pasang biru. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini kita lihat budaya positif, ya, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Kesepakatan kelas ini tadi ya, kesepakatan kelas itu tadi antara murid dengan guru, bisa juga dengan warga sekolah, ya, warga sekolah. Terutama sebelum dibuat kesepakatan, sebelum dibuat keyakinan kelas, kesepakatan dulu didiskusikan menurut pendapat anak-anak, ya, pendapat anak-anak bagaimana membuat keyakinan kelas didiskusikan dulu sebelum keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama adalah datang tepat waktu menggunakan mengucapkan salam. Itu dari anak-anak, ya, itu dari anak-anak, datang tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan sekolah. 3. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 4. Aktif dalam pembelajaran. 5. Tertib. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kita lihat lagi di sini ya peraturannya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau kelas adalah ini. Mempersilakan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Itu tadi berdiskusi, ya, apa yang perlu disepakati. 1. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau ukuran kertas di depan atau di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapat mereka. 2. Menyusun kalimat keyakinan kelas positif. 3. Meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. 4. Meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat warga sekolah atau warga kelas. Peraturan, ya, kita lihat di sini tadi peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kita lihat nanti keyakinannya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat keyakinannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti tanggung jawab. Ya, itu keyakinannya tanggung jawab. Keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menghormati orang lain, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen di dalam dirinya supaya dia tidak terlambat. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan juga menghargai orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu untuk kesehatan, untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, untuk keselamatan keyakinannya atau keamanan. Itu dia ya, keyakinan kelasnya.
Nah, ini kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini bagaimana? Ya, untuk kesehatan. Contohnya makannya, ya, untuk kesehatan dia. Makannya bagaimana? Bagaimana anak-anak datang ke sekolah apabila dia lapar? Ya, tentunya dia itu untuk kesehatan. Ya, kalau anak datang ke sekolah lapar, tentunya dia tidak bisa akan belajar. Ya, yang bertahan hidup lagi adalah rumah. Ya, rumahnya bagaimana kondisinya? Ya, apakah rumahnya banjir ataukah rumahnya bocor? Itu untuk bertahan hidup. Selanjutnya makanan atau keamanan, aman di sekitar lingkungannya. Ya, lingkungan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita lihat ini kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ya, orang lain seperti teman, keluarga, rekan sejawat. Ya, ingin rasa diterima, itu dia. Kebebasan berarti anak-anak kita kasih bebas begitu aja. Ya, kebebasan dia maksudnya di sini ada murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan. Ya, murid di sini harus kita beri kesempatan untuk membuat pilihan dan tanggung jawab apa yang pilihannya. Nomor 4, kesenangan. Ya, kesenangan di sini adalah sebagai guru jangan kita ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Ya, yang kelima, penguasaan atau power. Penguasaan di sini adalah setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui, mencapai pencapaian dalam keterampilannya. Itu dia penguasaannya. Ini kita lihat ada ini lambangnya. Kebutuhan dasar manusia tadi adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan yang kelima tadi penguasaan. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. 5 posisi kontrol, ya. Kita lihat. 1 itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah. 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ya, kita lihat di sini. Kita selama ini guru bagaimana ya? Di posisi kita di mana selama ini? Kita lihat nomor 1, guru berbuat, menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah penghukum. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa, nah, ya, bapak kecewa, itu adalah pembuat rasa bersalah. Teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, di sini kita harusnya sebagai manajer harus mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan apa nanti. Nah, itu penghukum. Kita biasa kayak gitu, Bu ya. Ya, kalau kamu nanti tidak apa, tuh. Membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu harus stres. Nah, ibu sampai stres itu adalah membuat rasa bersalah. Kita lihat di sini teman, ya. Kita merasa buat teman dia. Ketergantungan. Pemantau, menyelesaikan diri bila diawasi. Anak ini berarti harus diawasi dia. Ya, pemantau. Manajer, menguatkan pribadi. Berarti anak ini harus kita kuatkan dia.
pribadi yang salah tadi bukan malah kita jatuhkan, harus kita kuatkan. Selanjutnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itu penghukum. Membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, yaitu penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu penghukum. Itu murid berkata. Pembuat rasa bersalah, maafkan saya, teman. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Pemantau, seberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, kita harus memperbaiki keadaan anak tersebut. Yang nomor terakhir, mengulangi kesalahan, dampak pada murid, ya, mengulangi kesalahan. Membuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Teman, lemah dan tidak mandiri, tergantung. Terus pemantau, menstabilkan pada situasi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengapresiasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu dia 5 posisi kontrol. Bergerak antara, ya, peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai, manajer memperbaikinya. Intervensi 30 detik, ya. Di sini ada intervensi, ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa dikemukakan oleh seseorang pemantau dan manajer. 1. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, itu. 2. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? 3. Apakah kamu bisa mengubah atau kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik, yang lebih membantu? 4. Apakah wajar membuat kesalahan, bisa kita memperbaikinya? 5. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan pemikiranmu, itu artinya. Kapan kamu siap untuk memulainya? Peraturannya apa saja? Seperti apa yang sepertinya kamu punya masalah? Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Selanjutnya, apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini, bisa kamu melakukannya? Yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Kita lihat di sini. Pertanyaannya, tugas ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Nanti kita lihat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau demi bapak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakannya? Kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Membuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu tadi teman, ya. Ada tadi kan? Teman.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Berarti kita menyalahkan anak itu. Segitiga restitusi. Nah, ini dia. Ada gambar segitiga. Yang pertama di bawah adalah menstabilkan identitas. Ya, kalau ada anak bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, setiap kita bilang begini, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Yang kedua, kita cara mengatasi anak bermasalah, kita validasi. Ya, validasi tindakan kesalahan. Kita harus mengatakannya, kamu tentu punya masalah dalam alasan ini mengapa kamu melakukannya. Kalau anak bermasalah, kita validasi, ya, validasi. Yang kita katakan adalah selanjutnya, adakah cara yang lebih baik, lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, setelah yang kedua kita lakukan ini, kemudian kita menanyakan yang ketiga, keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan kelas tadi, ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang kita sepakati tadi kan ada kan? Nah, selanjutnya kita bilang, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu dia. Nilai keyakinan tadi, meyakinkan anak tadi. Terus kita bilang, coba kamu sebutkan apa keyakinan kelas kita tadi. Contohnya tadi kepada anak tadi, contohnya tidak datang terlambat. Ya, itu tadi keyakinan kelas. Nah, ini contohnya. Satu tadi kan menstabilkan identitas. Ya, guru berkata, ini tadi ya, mengatasi anak yang bermasalah. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini apabila Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu menstabilkan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kita stabilkan dulu masalahnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kita mengatakan kepada murid atau guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu kita katakan sama murid. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang kelima, apakah kamu bisa melakukannya dengan baik besok lagi? Ya, kita tanya anak itu. Yang kesalahan dia tadi, apakah kamu bisa melakukan kesalahan kamu lebih baik lagi? Nah, ini menanyakan keyakinan. Ya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, itu tadi keyakinan kita tadi. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu dia. Contoh segitiga restitusi.
itu Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Anak datang terlambat, saya memanggilnya dan membuat lagi aktif gitu. Itu udah tadi mati dulu. Ini kok kantor ya. Itu tadi Bapak Ibu ya contoh segitiga restitusi.
Ya, terima kasih. Salam guru penggerak. Oke. Oke, terima kasih.